teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lovely Sherina Angelia. Saya berasal dari kelas 11A. Saya akan membuat tugas video mapel fisika tentang pembahasan soal momen inersia benda tegar. Nah, sebelum itu, mari sama-sama kita simak penjelasan tentang momen inersia terlebih dahulu. Pengertian momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman rotasi suatu benda tegar terhadap sumbu rotasi tertentu. Kalau dalam gerak lurus ada massa atau M sebagai ukuran kelembaman translasi, maka dalam gerak rotasi perannya digantikan oleh momen inersia yang dilambangkan oleh I. Definisi sederhananya, momen inersia menyatakan seberapa sulit atau mudah suatu benda diputar terhadap suatu sumbu tertentu. Semakin besar momen inersia, semakin susah diputar benda itu. Juga begitu, semakin kecil momen inersia, semakin mudah diputar. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, massa total benda. Makin besar massa, makin juga momen inersianya. Yang kedua, jarak massa dari sumbu rotasi. Semakin jauh dari sumbu, momen inersianya semakin besar. Dan yang ketiga, bentuk dan orientasi sumbu rotasi. Momen inersia berbeda untuk benda yang sama jika porosnya berbeda. Contohnya, batang berotasi dari pusat versus dari ujung. Karena tadi kita sudah mendengar tentang penjelasan singkat momen inersia, sekarang saya ada contoh soal tentang batang silinder yang berotasi melalui pusat. Sebuah batang homogen panjang 2 meter dan massa 3 kg diputar pada poros yang melalui titik pusat batang dan tegak lurus terhadap batang. Hitung momen inersia batang. Nah, teman-teman, yang pertama kita mau cari diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui tadi panjangnya kita sama dengan L. Panjangnya adalah 2 meter, sedangkan massanya 3 kg. Yang diputar pada poros yang melalui titik pusat batang dan tegak lurus terhadap batang. Nah, ini dia tegak lurus terhadap batang. Jadi kita ditanya, tadi kita disuruh hitung momen inersia batang. Kita selesaikan di bawahnya. Di sini rumus momen inersianya I sama dengan 1/2 atau setengah mL kuadrat. M adalah massa dan L adalah panjangnya. Jadi kita masukkan nilainya. Massanya tadi 3 kg dan panjangnya 2 meter. Jangan lupa tambahkan kuadratnya ya. Habis itu kita kuadratkan dulu panjangnya. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 3 kita kalikan dulu dengan 4. Hasilnya adalah 12. Lalu 1 dikali 12 sama dengan 12 dan dibagi dengan 2 sama dengan 6. Jadi hasil inersianya adalah 6 kg meter kuadrat. Ini untuk jawaban nomor 1, momen inersianya. Soal nomor 2. Seorang pekerja bangunan menggunakan sebuah papan kayu panjangnya 5 meter dengan massa 6 kg. Papan itu diletakkan pada poros di salah satu ujungnya, sehingga bila berputar tegak lurus dengan panjang papan mirip seperti palang timbangan. Untuk mengetahui seberapa sulit papan tersebut diputar, pekerja ingin menghitung momen inersia papan terhadap poros di ujungnya. Hitunglah momen inersia pada papan kayu tersebut. Nah, teman-teman, kita juga bisa gambarkan ilustrasi sederhananya. Di sini papan kayunya.
Dan papan kayunya diletakkan pada poros di salah satu ujung sehingga bisa berputar tegak lurus dengan panjang papan. Nah, berarti ini adalah di sini panjangnya. Ini adalah massa kayunya. Dari soal kita udah mengetahui L atau panjang sama dengan 5 meter dan massa sama dengan 6 kg. Yang ditanyakan momen inersia papan kayu tersebut. Kita selesaikan. Nah, karena batang silindernya atau papan kayunya tadi berotasi melalui ujung, berarti rumus inersia yang kita pakai 1/3 ml kuadrat. Kita masukkan nilainya, massanya 6 kg dan L atau panjangnya 5. Ini kita kuadratkan 5-nya dulu atau panjangnya. Jadi 5 kuadrat sama dengan 25. 1/3. Nah, di sini teman-teman kita kalikan 6 dikali dengan 25. Jadi 150. 1 dikali dengan 150, lalu kita bagi dengan 3, hasilnya 50 kg meter kuadrat. Ini hasil momen inersia papan kayu tersebut yang berporos atau berotasi melalui ujungnya. Soal yang ketiga, sebuah papan iklan tipis berbentuk persegi panjang dipasang pada sebuah tiang, sehingga dapat berputar ketika tertiup angin. Papan tersebut memiliki panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan massa 6 kg. Poros putar papan iklan berada tepat di titik pusatnya. Tegak lurus bidang papan. Hitung momen inersia papan iklan tersebut terhadap poros pusatnya. Seperti yang tadi, kita juga bisa gambarkan ilustrasinya dulu. Papan iklan persegi panjang yang berporos di titik pusatnya yang tegak lurus. Nih kita buat tiangnya di sini karena dia tegak lurus ya, jadi di tengah. Yang bisa berputar ketika tertiup angin. Di sini lebarnya B, sedangkan ini panjangnya adalah A. Di soal kita juga sudah mengetahui tadi panjangnya yaitu A sama dengan 4 meter, B lebarnya 2 meter, dan massanya 6 kg. Yang ditanyakan momen inersia papan iklan tersebut terhadap pusatnya. Nah, jadi kita mau cari momen inersia papan iklan tersebut yang berporos pada pusatnya. Karena ini pelat segi 4, jadi rumus momen inersia yang kita pakai I sama dengan 1/2 M
kali A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti ini bentuk rumus momen inersia pelat segi 4 yang berotasi melalui pusat. Kita masukkan nilainya. Masanya 6. Panjangnya 4. Kita tambahkan kuadrat dan lebarnya 2 kuadrat. Kita kuadratkan dulu. 4 kuadrat sama dengan 16. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 1/2 dikali 6, 16 tambah 4 sama dengan 20. Jadi kita tulis kali 20. Ini kita kalikan, 1 kali 6, 6. 6 kali 20 sama dengan 120. 2-nya kita turunkan. Jadi 120 dibagi dengan 2, hasilnya 60. Jadi momen inersia papan iklan tersebut adalah 60 kg meter kuadrat. Soal nomor 4, sebuah pintu kayu tipis berbentuk persegi panjang memiliki tinggi 21 meter, lebar 9 meter, dan massa 15 kg. Pintu tersebut dipasang engsel di sepanjang sisi vertikalnya, lalu didorong sehingga setelah beberapa saat pintu itu berputar dan memiliki energi kinetik rotasi sebesar 1620 Joule. Tentukan A. Momen inersia pintu terhadap poros engsel, dan B. Kecepatan sudut pintu pada saat itu. Kita juga bisa gambarkan ilustrasi sederhananya. Di sini sebuah pintu kayu tipis yang berbentuk persegi panjang. Anggap aja ini pintu yang persegi panjang. Lalu pintu tersebut dipasang engsel di sepanjang sisi vertikalnya. Jadi ini engselnya di sepanjang sisi vertikalnya. Jadi dia bisa berotasi. Ini adalah B-nya atau lebarnya dan ini adalah A tingginya. Yang pertama diketahui A-nya atau tingginya 21 meter, B-nya lebarnya 9 meter. Massa sama dengan 15 kg, dan tadi di soal juga disebutkan energi kinetik rotasinya sebesar 1620 Joule. Yang ditanya yang pertama tadi, yang A, ini kita jawab yang A dulu ya. Yang A itu momen inersianya. Kita jawab di sini menggunakan rumus inersia. I sama dengan setengah massa kali B kuadrat. Kenapa menggunakan B, tidak menggunakan A? Di sini karena yang dicari adalah pusat tepi vertikalnya. Jadi kita menggunakan yang B. Kecuali yang dicari adalah horizontalnya, baru kita pakai yang A. Inersianya, kita masukkan nilainya. Massanya 15. B-nya 9 kuadrat. Kita kuadratkan terlebih dahulu. Sembilan kuadrat sama dengan 81. Inersianya 1 dikali dengan 15, lalu dibagi dengan 3 dapat 5. Kita kalikan dengan 81, hasilnya 405 kg meter kuadrat. Selanjutnya kita jawab yang B. Yang B ditanyakan tentang kecepatan sudut pintu pada saat itu.
Kita tuliskan lagi diketahui A-nya tadi 21 meter, B-nya 9 meter, masanya 15 kg, dan energi kinetiknya 1620 Joule. Di sini ditanyakan tadi kan kecepatan sudutnya. Lalu kita selesaikan. Di sini menggunakan rumus energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah atau 1/2 I omega kuadrat. Omega ini adalah kecepatan sudutnya, I ini adalah inersianya. Tadi yang sudah kita ketahui yaitu 405 kg meter kuadrat. Kita masukkan nilainya, energi kinetiknya sebesar 1620. Inersianya tadi 405 dan dikali dengan omega kuadrat. Jadi kita turunkan dulu. Ini kita 1 kali 405 sama dengan 405, lalu kita bagi dengan 2, hasilnya 202,5 dikali dengan omega kuadrat. Lalu karena yang ingin dicari adalah omega kuadratnya, maka kita pindah ruaskan. Jadi omega kuadrat sama dengan 1620 kita bagi dengan 202,5. Hasilnya adalah 8. Bisa juga dituliskan dengan akar 8. Ada juga bentuk biasanya, yaitu ini sama dengan bergelombang 2,828. Bisa juga menggunakan bentuk sederhananya, yaitu akar 8 sama dengan akar 4 dikali dengan 2 sama dengan akar 4 kali akar 2. Jadi hasilnya 2 akar 2. Di omeganya atau kecepatan sudutnya sama dengan 2 akar 2 radian per sekon. Soal nomor 5, seorang siswa sedang melakukan praktikum fisika menggunakan bola besi pejal. Bola tersebut memiliki massa 10 kg dan jari-jari 1/2 meter. Bola dipasang pada alat sehingga dapat berputar terhadap poros melalui diameternya. Hitung momen inersia bola besi tersebut terhadap poros melalui diameternya. Gambarkan dulu bolanya. Ini bola pejal, bola besi pejal. Lalu bolanya tadi dipasang pada alat sehingga dapat berputar. Jadi di tengah-tengah sini bolanya dapat berputar. Diketahui massanya 10 kg. Jari-jarinya kita lambangkan dengan R 1/2 meter. Yang ditanya tadi momen inersia bola besi terhadap poros. Kita jawab, karena ini bola besi atau bola pejal yang berporos melalui rotasi melalui diameternya. Jadi kita pakai rumus inersianya 2/5 mr kuadrat. Jadi kita pakai persamaan rumusnya ini. Masukkan nilainya 2/5, massanya 10, R-nya atau jari-jarinya 1/2
kuadrat. Kita kuadratkan dulu, 2/5. Kita jadikan bilangan 10 ini, kita jadikan pecahan. Jadi 10/1, 1/2 kuadrat sama dengan 1/4. Karena 1 kali 1 dan 2 kali 2, jadi 1/4. Jadi ini kita hitung, 2 dikali dengan 10, 20, dikali dengan 1, 20. 5 dikali 1, 5, dikali dengan 4, 20. Ini bisa kita sederhanakan, jadi hasil akhirnya 10/10 kilogram meter kuadrat. Dalam sebuah percobaan laboratorium digunakan sebuah bola berongga tipis berbahan aluminium. Bola berongga ini memiliki massa 12 kg dan jari-jari 1/3 meter. Bola diletakkan pada poros sehingga berputar melalui diameternya. Hitung momen inersia bola berongga tersebut terhadap poros melalui diameternya. Kita bisa gambarkan bola berongganya. Anggap itu rongganya, berongga. Tadi di dalam soal dikatakan bola diletakkan pada poros sehingga berputar melalui diameternya. Diketahui massanya sama dengan 12 kg dan jari-jarinya 1/3 M. Yang ditanyakan momen inersia bola berongga. Dijawab, karena ini momen inersia bola berongga, jadi kita pakai rumus inersia I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Kita masukkan nilainya, massanya 12, R-nya atau jari-jarinya 1/3 kuadrat. Kita jadikan pecahan juga semuanya seperti yang tadi. 2/3 kita turunkan, lalu 12, ini bilangan bulat kita jadikan pecahan per 1. Lalu 1/3 kuadrat sama dengan 1/9. Karena 1 kali 1, 1, 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu kita kalikan, 2 kali 12 dikali 1. 2 kali 12 kali 1 sama dengan 24. 3 kali 1, 3. Lalu dikalikan dengan 9 sama dengan 27. Ini bisa kita sederhanakan juga. Jadi hasilnya 8/9 kilogram meter kuadrat. Soal nomor 7, sebuah bengkel membuat roda logam berbentuk silinder pejal. Silinder tersebut memiliki massa 8 kg dan jari-jari 4 meter. Hitunglah momen inersia roda tersebut terhadap sumbu putarnya. Jadi kita juga bisa gambarkan roda logamnya. Berbentuk silinder pejal, dan dia berpusat di tengahnya. Di sini adalah R atau jari-jarinya. Langkah yang pertama, selalu dahulukan diketahui massanya 8 kg, jari-jarinya sama dengan 4 meter. Yang ditanya, momen inersia roda
terhadap sumbu putarnya. Kita jawab. Ini menggunakan rumus momen inersia silinder pejal, yaitu rumusnya adalah 1/2 mr kuadrat. Kita masukkan nilainya lagi. Masanya 8, R-nya 4 kuadrat. Kita kuadratkan terlebih dahulu. 4 kuadrat sama dengan 16 karena 4 kali 4. Lalu 1 kali dengan 8, 8. 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4 dikali 16. Hasilnya 4 kali 16 adalah 64 kg meter kuadrat. Jadi ini hasilnya. Soal yang nomor 8, sebuah drum kosong berbentuk silinder berongga memiliki massa 10 kg, jari-jari dalam 2 meter dan jari-jari luar 5 meter. Hitunglah momen inersia drum tersebut terhadap sumbu putarnya, dan jika drum berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon, hitunglah energi kinetik rotasi drum tersebut. Nah, kita bisa gambarkan dulu gambar ilustrasinya. Dia memiliki rongga. Di sini jari-jarinya, jari-jari dalam, dan di sini jari-jari luar. Diketahui, ini kita cari yang A dulu ya. Diketahui massanya sama dengan 10 kg. Jari-jari yang pertama atau jari-jari dalamnya sama dengan 2 meter dan jari-jari luarnya R2 sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan momen inersia drum tersebut. Kita jawab. Di sini karena silinder berongga, jadi kita menggunakan rumus momen inersia I sama dengan 1/2 meter dikali dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Masanya tadi 10, R1-nya 2 kuadrat ditambah R2-nya 5 kuadrat. Kita kuadratkan terlebih dahulu. Dua kuadrat sama dengan 4, 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 1 dikali dengan 10, 10, kita bagi dengan 2, dapatlah 5. 4 ditambah dengan 25 sama dengan 29. Jadi momen inersia drum terhadap sumbu putarnya 5 dikali dengan 29 sama dengan 145. Untuk hasil yang A, 145 kg meter kuadrat. Lanjut kita jawab yang B. Kita tuliskan dulu diketahuinya. Massa sama dengan 10 kg. R1-nya tadi 2, R2-nya 5. Kecepatan sudutnya dilambangkan dengan omega, yaitu 4 radian per sekon. Yang ditanyakan tadi adalah energi kinetik rotasi drum tersebut. Dijawab. Ini karena mencari energi kinetik, jadi kita menggunakan rumus energi kinetik atau EK sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Kita masukkan nilainya. 1/2. Inersianya tadi kita udah dapat, yaitu
145. Dan kecepatan sudutnya atau omeganya adalah 4. Satu dikali 145 sama dengan 145, lalu kita bagi 2, dapatlah 72,5. Teman-teman jangan lupa tambahkan kuadratnya. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu kita kalikan 72,5 dikali dengan 16 dapatlah 1160 Joule. Ini adalah hasil energi kinetik rotasi drum tersebut. Nah teman-teman, itu tadi 8 soal pembahasan tentang momen inersia benda tegar. Segitu dulu penyampaian saya dalam menyampaikan pembahasan soal yang ada. Maafkan saya jikalau ada kata-kata saya yang salah, bahkan dalam penyebutan rumus atau cara mengerjakan soal, karena keterbatasan saya. Jadi saya akhiri tugas video ini. Semoga teman-teman di rumah dapat memahami apa yang saya kerjakan tadi. Terima kasih.